Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Fine, great, fantastis. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bismillah mau ajak teman-teman semua untuk mempelajari pelajaran tematik dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan masuk ke tema 4 ya teman-teman. Buku yang digunakan yaitu 6D. Pada tema 4, subtema 1 di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari kerjasama ASEAN. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Globalisasi telah menyebabkan adanya saling ketergantungan antar negara. Banyak negara yang kemudian menjalin kerjasama yang diharapkan saling menguntungkan. Indonesia pun turut menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, baik kerjasama bilateral atau dua negara, regional atau kawasan, maupun internasional atau dunia. Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain diharapkan dapat membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia adalah ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk dalam wadah organisasi ASEAN bekerja sama di berbagai bidang, seperti bidang sosial dan budaya, ekonomi, politik dan keamanan, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya memiliki tujuan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Serta yang keempat, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Selanjutnya, beberapa contoh adanya kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang sosial budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanganan narkoba dan solusinya. 2. Penanggulangan bencana alam. 3. Perlindungan terhadap difabel. 4. Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 5. Penyelenggaraan kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN atau yang biasa kita kenal dengan SEA Games. Yang keenam, kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. 7. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. 8. Pertukaran acara program televisi. Dan yang terakhir yaitu misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang kerjasama ekonomi antar negara pada era globalisasi ya. Era globalisasi memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi negara kita. Yang pertama, kita akan bahas dampak positif dari globalisasi. Dampak positifnya di sini ada 4. Yang pertama, terbukanya lapangan kerja. 2. Komunikasi dan transportasi manusia semakin mudah. 3. Meningkatnya toleransi antar manusia. Dan yang terakhir, perdagangan antar negara semakin mudah. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, terkikisnya budaya lokal oleh budaya asing, kemudian perubahan perilaku masyarakat yang ke barat-baratan, dan terjadi persaingan bebas dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk melindungi negara terhadap dampak negatif dari globalisasi, maka negara kita melakukan kerjasama dengan negara lain dalam skala internasional dan regional. Melalui kerjasama antar negara tersebut, diharapkan negara dapat terlindungi dari dampak negatif globalisasi. Kerjasama antar negara adalah terjalinnya hubungan antar suatu negara dengan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Bentuk kerjasama antar negara bermacam-macam,
Misalnya kerjasama ekonomi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional ya teman-teman. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Nah, berdasarkan pengertian kerjasama tadi, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama ekonomi dengan negara lain pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan kerjasama ekonomi antar negara bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama. 2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia. Yang keempat, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan devisa negara. Nah, teman-teman, berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerjasama ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan bahas kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contohnya, pinjam-meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang dan kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya kita akan bahas kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan lagi menjadi dua macam ya. Yang pertama, kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kita bahas yang pertama, yaitu kerjasama regional, yaitu kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, EFTA atau European Free Trade Area, yang diikuti oleh negara-negara Eropa yang bukan anggota MEE. Selanjutnya ada APEC, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Selanjutnya ada ADB atau ASEAN Development Bank. Dan ASEAN yang menghasilkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama internasional, yaitu kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Contohnya IMF, ILO, dan OPEC. Nah, negara kita yaitu negara Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai negara ya teman-teman. Salah satunya adalah kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara dalam wadah ASEAN. Berbagai kegiatan kerjasama pun dilakukan oleh Indonesia, misalnya kerjasama di bidang kebudayaan dalam kegiatan Festival Budaya ASEAN, Festival Film ASEAN, dan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Nah, di sini Mizila ambil salah satu contoh kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia ya. Mizila ambil Festival ASEAN yang dilakukan di Jepang. Nah, Festival ASEAN itu kan dilakukan di berbagai negara nih. Nah, salah satunya yaitu di negara Jepang yang dilakukan di kota Tokyo pada tanggal 30 Oktober 2016 kemarin. Sudah hampir 4 tahun yang lalu ya. Nah, Festival ASEAN di Jepang merupakan acara tahunan yang bertujuan sebagai wadah pertukaran budaya sesama negara ASEAN dan juga mempererat hubungan antar mahasiswa ASEAN. Nah, negara-negara yang mengikuti festival ini yaitu Thailand, Kamboja, Filipina, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Nah, kira-kira
negara kita ikut festival ini tujuannya apa ya? Nih, Sila kasih tahu ya. Di sini negara Indonesia ikut dalam festival tersebut dengan 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu memperkenalkan tarian dan pakaian Indonesia kepada masyarakat Jepang dan ASEAN. Tujuan yang kedua yaitu mempromosikan Indonesia sebagai tujuan wisata budaya, sehingga mungkin nanti para turis bisa datang ke negara kita. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu ajang untuk saling mengenal budaya bangsa lain. Karena di sana banyak perwakilan dari berbagai negara, pastinya bisa saling tukar informasi mengenai budaya dari bangsa lain. Begitu. Nah, oke teman-teman, sekian materi pembelajaran yang bisa Mila sampaikan pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk diulas di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat teman-teman, dan selalu jaga kesehatan. Mila akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.